Putri. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana kabar Mbak Putri hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah. Ya, kalau boleh tahu, tadi Mbak Putri kesini naik apa? Saya tadi kesini naik motor, Ibu. Oh, naik motor. Iya, naik motor. Jauh ya Mbak jalannya? Kurang lebih tadi 15 menit sih, Ibu. Oh, berarti nggak terlalu jauh. Iya, nggak terlalu jauh juga. Kalau boleh tahu, apa sih kesibukan Mbak Putri akhir-akhir ini? Kalau kesibukan saya sekarang itu saya lagi mengikuti perkuliahan profesi guru, Ibu, PPG itu. Oh, PPG itu. Iya. Itu berapa lama Mbak PPG itu? PPG itu kurang lebih nggak sampai 1 tahun sih, Bu, hanya 2 semester aja. Berarti waktunya singkat sekali ya? Iya, Ibu, sangat singkat. Kalau boleh tahu nih Mbak Putri, PPG di kampus mana? Kebetulan saya terima di Adibuana Surabaya, Ibu. Adibuana Surabaya. Iya. Terus aslinya Mbak Putri Gresik. Iya, saya asli Itu Gresik. berarti Mbak Putri MP atau kos? Saya ngekos, Ibu. Oh, kos. Iya. Dekat kampus gitu Iya, ya. dekat kampus. Oh iya Mbak, kalau di PPG itu sistem perkuliahannya gimana? Kalau sistem perkuliahannya di semester 1 ini ya, Bu, itu 3 hari PPL di sekolah, terus 2 harinya nanti kuliah di kampus itu. Jadi dari hari Senin sampai Jumat, yang 3 hari di sekolah, 2 harinya di kampus. Oh, jadi tidak satu minggu itu full kuliah itu tidak ya? Enggak, Ibu. Jadi langsung terjun, langsung praktek Iya, di sekolah. langsung terjun PPL di sekolah. Mbak Putri prakteknya di mana? Di SMA 10, Ibu, SMA 10 Surabaya. Oh, di SMA 10 Surabaya. Lumayan ya jaraknya dari kosan Mbak Putri. Kalau dari kos, ya kurang lebih nggak sampai 15 menit, 10 menit lebih. Oke, baik. Sebelumnya tadi Mbak Putri sudah sarapan apa belum? Sudah, Ibu, sudah sarapan tadi. Sudah pernah. Oke. Sebelumnya saya tanya, apakah Mbak Putri sudah pernah mengikuti kegiatan konseling DPD? Belum pernah, Ibu, baru pertama kali ini saya mengikuti konseling. Jadi ini baru pertama kali ya Mbak Iya, Putri baru pertama kali. kegiatan konseling. Saya jelaskan terlebih dahulu ya. Iya, Ibu. Dalam kegiatan konseling individu ini ada beberapa asas. Namun di sini saya hanya akan menyampaikan 4 asas saja. Itu ada asas kerahasiaan, keterbukaan, kesukarelawan, dan juga kekinian. Nah di sini nanti Mbak Putri bebas mau cerita apa saja, apapun yang Mbak Putri yang ingin Mbak Putri sampaikan itu silakan diutarakan. Nah selain itu juga nanti permasalahan yang Mbak Putri ceritakan itu adalah permasalahan yang saat ini terjadi, bukan permasalahan yang lalu seperti itu ya. Dan yang paling penting ada asas kerahasiaan. Nah di sini nanti apa yang sedang kita bicarakan itu hanya kita saja yang tahu. Jadi tidak ada orang lain yang begitu ya Mbak Putri. Mungkin bisa dipahami. Ya, Ibu, bisa, Ibu. Nanti kita yang tahu ya, Bu, nggak ada orang lain lagi. Ya, jadi kita yang tahu. Jadi saya minta Mbak Putri bisa terbuka dan juga jujur dengan apa yang sedang Mbak Putri rasakan seperti itu ya. Iya, Ibu. Oke. Sebelumnya apakah sudah siap untuk masuk di inti? Siap, Ibu. Siap. Iya. Tempat duduknya sudah enak? Sudah, Ibu, sudah sangat nyaman. Nyaman ya. Iya, Ibu. Oke. Kalau begitu, boleh nih Mbak Putri ceritakan apa sih yang sedang Mbak Putri rasakan saat ini sehingga Mbak Putri datang ke sini bertemu dengan saya. Ibu, jadi sekarang itu kayak yang saya ceritakan tadi kan saya sedang PPG ya, Ibu. Nah, ternyata PPG itu nggak sama kayak S1, Bu. Tugasnya di PPG itu banyak sekali. Saya itu sering menunda kerjaan tugas itu, jadi akhirnya tugas saya itu numpuk kayak gitu, Bu. Jadi di sini itu
Mbak Putri mengikuti PPG, Iya. tugasnya banyak dan waktu untuk mengumpulkannya itu hampir Iya, iya itu, iya. Jalannya nempel-nempel, tapi saya juga masukkannya saya menunda-nunda, jadi akhirnya semakin nempel, semakin menumpuk kayak gitu. Kalau boleh tahu nih, kegiatan Mbak Putri selama dari bangun tidur sampai mau tidur lagi itu apa aja? Mungkin bisa diceritakan. Oh iya Bu, jadi kalau saya bangun tidur itu biasanya antara setengah 5 sampai jam 5 itu Bu. Terus saya langsung mandi, sholat subuh, terus siap-siap mau PPL ke sekolah itu kan Bu. Jam 6 saya berangkat ke sekolah, pulang dari PPL itu jam 3 sore Bu. Nah itu kan sudah sore banget ya jam 3. Sampai kos itu paling lama setengah 4, kadang cukup juga jam 4 kurang. Kan udah merasa capek gitu ya Bu, udah sore, jadi saya tuh habis pulang PPL itu bersih-bersih, terus gitu akhirnya saya kayak rebahan dulu aja lah karena masih capek gitu kan, mau nyantai dulu, sampai tugasnya nanti aja lah habis maghrib gitu biasanya Bu. Ternyata nanti habis maghrib, habis sholat maghrib, habis makan keasikan main HP, jadinya harus dapat tugas itu mundur lagi kayak gitu Bu. Terus nanti malam juga aku tidurnya paling cepat itu setengah 10 dan jam 10, jadi masukkan tugasnya belum maksimal gitu loh Bu, karena waktunya kebanyakan main HP, kebanyakan dulu kayak gitu Bu. Oke, jadi kalau saya menyimpulkan itu, Mbak Putri bangun sekitar setengah 5 atau sampai jam 5. Iya, waktu itu persiapan berangkat ke sekolah PPL ya, Iya. kalau dari sekolah PPL itu jam 3 sore, Iya. sampai kos capek ya, Iya. sampai sekali Mbak Putri istirahat, bangun, mandi, makan, nah habis itu HP-an. Iya, kebanyakan main HP ya Bu, terus kayak menunda-nunda akhirnya tugasnya yang belum terkendali. Kita dikerjakan ya. Iya Ibu. Kan tadi Mbak Putri bilang paling cepat itu tidur jam 10 ya. Paling cepat setengah 10 Paling cepat iya. setengah 10 itu berarti pernah Mbak Putri tidur sampai malam, sampai larut malam. Jarang sih Bu, kalau sampai larut malam banget itu jarang. Kalau sampai larut malam itu kalau kerjakan tugas sudah mepet deadline, akhirnya kan saya kebut gitu Bu. Nah itu baru tidurnya maksa harus malam banget. Jadi sistem kebut semalam ya. Iya Ibu, dikebut aja. Ya. Oke. Baik, saya memahami apa yang Mbak Putri rasakan saat ini. Tentunya karena banyak tanggung jawab yang harus diselesaikan dalam waktu yang berdekatan, sehingga Mbak Putri itu jadi bingung apa yang mau diselesaikan dulu. Iya Ibu. Karena dalam mengerjakan tugas juga diserah oleh Iya benar. itu ya. Iya benar. Mbak Putri tahu biasanya Mbak Putri apa sih yang dilihat di HP? Ya, scroll sosial media sih Bu, nanti dari TikTok, kalau itu tidak ke Instagram kayak gitu pokoknya ya kelamaan kenyamanan main HP akhirnya udah gitu. Jadi waktunya nambah lagi ya. Iya, menit jadi iya. bisa Awalnya tuh kayak bentar lah main HP 5 menit, tapi udah keasikan scroll itu mundur bahkan bisa sampai 1 jam gitu. Oke. Nah, itu tadi berarti waktu Mbak Putri untuk mengerjakan tugas itu sangat terbatas sekali ya, karena kan habis maghrib mulainya. Iya Ibu. Habis maghrib mulai mengerjakan tugas, dan itu pun belum kalau nanti Mbak Putri scroll sosmed dan lain sebagainya. Jadi Iya. kan waktunya sudah terpotong dan setengah 10 itu Mbak Putri sehingga sudah capek, sudah ngantuk, dan besok harus paginya harus lebih fresh lagi untuk aktivitas lagi. Iya Bu, benar. Itu Mbak Putri pernah nggak sih ketika apa
tugas Mbak Putri itu banyak sekali ya. Dan saat itu deadline waktunya itu sudah pernah. Iya, seperti itu. iya, pernah. Apa yang Mbak Putri rasakan tadi? Ya itu Bu, ajakannya kan cepat-cepatan Bu, asal mengajarkan aja karena kan dananya sudah mepet nih, jadi ajakannya udah yang penting selesai gitu aja, nggak dicek lagi ini apa tugasnya udah benar apa belum, jadi ya udah yang penting selesai gitu aja. Jadi yang penting mengumpulkan. Iya, yang penting mengumpulkan tugas gitu aja. Terus dampaknya apa Mbak selama ini? Itu sih Bu, dampaknya akhirnya saya jadi kurang memahami materi perkuliahan sih Bu. Oke, mungkin ada lagi selain itu. Ya, perlu memahami itu kebingungan sendiri. Oke, toh bingungnya itu bingung bagaimana Mbak? Bingungnya kayak misalnya ada tugas lagi gitu Bu. Aku tuh susah memahami karena di sebelumnya kan tadi kayak asal mengerjakan, jadi di tugas selanjutnya tuh kayak bingung aja. Jadi materinya itu saling berkaitan ya, Iya. antara materi yang sebelumnya dan lanjutannya. Jadi kalau yang materi sebelumnya belum paham, untuk mau memahami materi yang selanjutnya itu pasti di situ merasa kesulitan. Iya. Salah satu kerugian nggak sih? Iya Ibu, ya termasuk rugi sekali ya Bu. Oke, dari yang Mbak Putri ceritakan tadi, kan Mbak Putri sering menunda mengerjakan tugas ya. Iya. Untuk ada pekerjaan lain yang sekiranya Mbak Putri tunda atau Mbak Putri sering menunda pekerjaan lain selain mengerjakan tugas. Ada Ibu, apa tuh? Cuci baju. Kan saya mau ke siapa, jadi cuci bajunya sendiri. Tetapi sudah direncanakan, oh hari ini mau cuci baju. Ternyata kayak dia tuh tadi balik keasikan main HP atau memang benar-benar kayak aku capek lah, aku mau rebahan aja gitu. Akhirnya nyucinya juga besok gitu. Berarti biasanya itu cuci satu minggu berapa kali nih? Satu minggu itu 2 kali sih Bu. Satu minggu 2 kali nih. Iya, Berarti paling itu ya. Iya, 1 minggu 2 kali. Terus kadang kan saya juga kadang tiap minggu pulang juga. Akhirnya nanti udahlah dibawa pulang aja baju kotornya gitu. Jadi nggak jadi dicuci di kos ya? Iya, ditumpuk aja terus dibawa pulang kayak gitu. Oke. Nah di sini dari yang Mbak Putri ceritakan tadi ya, Mbak Putri sering menunda kerjaan atau mengerjakan tugas dan juga ada pekerjaan sendiri. Nah di sini kita fokuskan dulu mana yang akan kita selesaikan. Jadi kita selesaikan satu persatu. Nah di sini mana nih yang mau diselesaikan dulu? Itu juga saya yang sering mengerjakan tugas itu sih Bu. Oke, jadi di sini kita akan menyelesaikan masalah Mbak Putri mengenai menunda mengerjakan tugas ya. Iya Bu. Nah dari kondisi yang sudah Mbak Putri alami ya, sebenarnya apa sih keinginan Mbak Putri? Aku tuh pengennya nggak lagi menunda pekerjaan gitu, atau menunda tugas-tugas kuliah. Jadi pengennya bisa lebih dari semua tugasnya, nggak mepet-mepet sama deadline. Jadi biar nanti saya bisa lebih mengikuti dan memahami materi dengan baik. Jadi keinginan Mbak Putri itu bisa mengatur waktu dengan baik, mengatur waktu dengan baik, sehingga tugas-tugas Mbak Putri itu bisa terselesaikan dengan baik juga, dan juga tidak mepet-mepet deadline. Iya Bu, benar. Dan misalkan kondisi itu tercapai, apa yang Mbak Putri bisa mengerjakan tugas tepat waktu sehingga tidak mepet-mepet dengan waktu pengumpulan juga, dan juga Mbak Putri bisa memahami materi dengan baik.
sebenarnya nanti kalau saya udah bisa kayak gitu ya pasti senang juga ya Bu, senang. Terus saya juga nanti bisa lebih tenang kalau ada tugas itu kerjaannya nyantai, terus nanti bisa memahami materi kan nanti terlegakan gitu. Sudah bisa membayangkan? Iya, sudah bisa dibayangkan. Pasti rasanya itu nggak ada terburu-buru gitu ya? Iya, jadi santai gitu. Kalau bisa mengatur waktu dengan baik kan nanti saya bisa lebih santai untuk menjalani apapun. Selain itu kan nanti dengan satu persatu kita bisa mengatur waktu, nanti kerjaan nyata juga pasti akan tertata juga waktunya seperti itu. Iya betul. Nah, sekarang saya ingin tahu nih apa yang biasanya Mbak Putri lakukan ketika Mbak Putri menunda mengerjakan tugas. Biasanya saya itu main HP sih Bu. Waktu menunda tugas itu saya lebih sering main HP, scroll kayak gitu. Apa sih yang menyebabkan Mbak Putri itu itu lebih menarik, lebih menarik daripada tugas itu? Apa sih? Biasanya itu bukan saya udah niat nih mau mengerjakan tugas, ternyata saya bingung mau yang mana dulu dikerjakan gitu. Akhirnya kayak jadi benar bingung kalau kayak seruan, jadi lebih seruan main HP. Akhirnya kita main HP gitu karena bingung mau mengerjakan yang mana dulu gitu. Jadi bingung mau mengerjakan yang mana dulu, akhirnya ambillah yang diambil dan Iya. jadi dikerjakan. Iya. Oke, nah tadi kan Mbak Putri bilang nih kalau Mbak Putri itu ingin bisa mengerjakan tugas waktu, bisa mengelola waktu dengan baik sehingga tugasnya tidak mepet ya. Iya. Mengelola tugasnya tidak mepet dengan jadwal pengumpulan tugas. Nah, sedangkan yang Mbak Putri lakukan itu, Mbak Putri sering pegang HP. Iya. Ketika bingung itu Mbak Putri lebih sering pegang HP. Iya. Jadi kira-kira menurut Mbak Putri itu gimana? Apakah keinginan Mbak Putri itu bisa tersampaikan? Ya enggak sih Bu, kan karena tadi saya pinginnya tugas saya bisa diselesaikan dengan baik kayak gitu ya Bu. Tapi saya mau lebih banyak main HP ini daripada mengerjakan tugas semua gitu. Jadi gimana? Tugasnya nggak terselesaikan? Iya, jadi tugasnya nggak bisa terselesaikan dengan baik gitu. Oke, baik. Terus menurut kamu, apakah kebiasaan belajar seperti itu bisa membuat kamu itu mencapai tujuan keinginan yang kamu inginkan? Nggak bisa sih Bu pastinya. Nggak bisa ya? Iya, nggak bisa. Kalau kamu tuh tahu bahwa itu tidak bisa, terus berarti ada hal yang perlu dirubah. Iya Ibu. Kira-kira apa ini yang perlu dirubah? Pastinya yang perlu dirubah itu cara aku mengelola waktu ya Bu, biar tidak menunda pekerjaan kayak gitu. Cara mengelola waktu biar tidak menunda pekerjaan. Iya Bu. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana cara mengelola waktu agar tidak menunda pekerjaan, terutama dalam mengerjakan tugas. Bisa lebih fokus Ibu kalau mau memang niatnya mau mengerjakan tugas ya udah langsung dikerjakan dulu, nggak mudah terdistract sama hal-hal lain kayak gitu. Berarti bisa nih kira-kira mungkin kalau ada motif lagi nih gimana? Biasanya nggak sampai terganggu sih Bu, jadi udah biarkan itu bisa dilihat nanti, yang penting itu menyelesaikan tugasnya dulu kayak gitu sih Bu, pengennya bisa seperti itu. Gimana caranya Mbak kira-kira agar tidak terdistrak dengan notif dari HP itu? Mungkin bisa HP-nya di silent ya Bu, jadi suaranya udah nggak sampai terdengar kalau ada notif atau apapun. Terus kemudian dijauhkan gitu HP-nya, misal mengerjakan tugasnya di sebelah sini, nanti HP-nya dalam ditaruh agak jauhan gitu, terus di silent, jadi kan nggak mudah terdistract. Terus
bisa lebih fokus. Oke, itu menurut saya sekali ya, pastinya menyadari bahwa ternyata selama ini yang bikin Mbak Putri itu tidak bisa membawa waktu dengan baik, mengatur waktu dengan baik, sehingga berakibat pada tugas Mbak Putri yang berantakan, yang menumpuk itu karena HP. Jadi Mbak Putri menyadari bahwa dengan adanya HP ketika kita mengerjakan tugas atau kita belajar itu akan mengganggu konsentrasi kita. Benarkah seperti itu? Iya Ibu, benar sekali. Nah, seperti itu. Nah, setelah Mbak Putri mengetahui bahwa HP itu mengganggu, tadi Mbak Putri sudah mengungkapkan bahwa dengan HP di silent itu akan membuat Mbak Putri itu konsentrasi lagi dalam mengerjakan tugas ya. Iya Ibu. Oke. Selain itu ada cara lagi nggak? Iya, lebih fokus aja sih Bu. Gimana nih maksudnya? Kalau memang mau mengerjakan tugas, dari pikirannya di tugas aja dulu, jadi nggak perlu memikirkan hal lain kayak gitu. Jadi yang pertama HP di silent, yang kedua itu lebih fokus. Iya. Nah, itu kira-kira bisa dimulai kapan ini? Kayaknya mulai nanti malam sibuk kan. Saya ini udah mau UAS ya Bu. Ya. Ini juga tugasnya udah banyak nih, harus mendekati deadline kan Bu. Nanti malam saya niatnya ini mau mengerjakan tugas kan Bu, biar terselesaikan satu persatu. Dan mungkin mulai nanti malam itu saya akan mulai melakukan tadi rencana saya itu tadi Bu. Jadi HP di silent, dijauhkan, terus lebih fokus, ingat kalau mau menyelesaikan tugas dulu seperti itu. Oke, jadi yang pertama yang Mbak gunakan itu HP di silent kan dilakukan malam nih. Iya, Bu. Gimana ini lakukannya? Di kos sih Bu. Di kos ya? Iya, karena sih di kos. Pernah nggak Mbak Putri itu tugas di luar, misalkan nih sambil ngopi sama teman atau gimana gitu, pernah nggak? Pernah sih Bu, biasanya itu di kosnya teman kayak gitu. Di kosnya teman. Iya. Nah, itu kan beda ya, beda apa ya namanya, beda tempat ya. Iya, Misalkan iya. itu Mbak Putri saat itu lagi di kos teman nih, gimana? Apakah dia tetap sama, tapi tetap di silent atau bagaimana? Iya Bu. Kalau misalnya nanti kan kalau di kos kan saya sendiri, tapi kalau misalnya saya di kos teman itu nanti ya tetap HP saya silent, terus mungkin nanti minta tolong ke teman juga sih, mengingatkan kalau misalnya aku mulai mau ke distraksi sama hal lain, minta tolong ke teman buat ingatin aku, ayo fokus mengerjakan tugas kayak gitu. Oke, bagus sekali. Nah, setelah itu sudah ya, namanya nanti malam dilakukan di kos juga. Nah, itu berapa lama kira-kira nih? Itu mau mencoba berapa lama? Mau dicoba berapa lama? Undangannya sih kalau harus konsisten 1 minggu dulu sih Bu. Jadi nanti kalau menurut aku ya Bu, kalau nanti mungkin udah 1 minggu kan udah mulai terbiasa. Nanti bunyinya ya seterusnya kayak gitu. Oke, jadi mau dicoba 1 minggu dulu. Iya Bu. Oke, baik. Bagus. Apakah itu menurut Mbak Putri efektif? Iya sih Bu, efektif karena kan saya ingin tugas saya bisa terselesaikan dengan baik. Jadi menurut saya dengan cara saya menjauhkan HP seperti itu efektif sih Bu. Oke, nah gimana? Karena Mbak Putri tadi sudah menyampaikan ya, itu yang ada namanya kenapa itu? Mungkin nanti saya bisa menentukan nih mana yang harus diselesaikan dulu. Misalnya kan pasti ada banyak tugas nih Bu, tapi deadline-nya pasti berbeda-beda. Ada yang bersamaan kayak gitu, tapi saya nanti bisa memprioritaskan mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Jadi bisa dilihat dari deadline-nya sih Bu. Jadi
itu. Bisa juga kalau memang deadline-nya masih berjauhan, nanti dilihat mana nih yang gampang dulu aja kayak gitu ya, kira-kira aku bisa dengan mudah menyelesaikan gitu. Oke, jadi dengan membuat prioritas tugas seperti itu ya yang Iya, dimaksudkan. iya. Baik. Nah, coba Mbak Putri sampaikan kembali untuk biar Mbak Putri juga ingat apa rencana yang akan Mbak Putri lakukan untuk mengatasi permasalahan masalah yang Mbak Putri alami saat ini ya. Tadi kan masalahnya karena tugasnya itu menumpuk karena ditunda-tunda itu. Nah, ini coba Mbak Putri ungkapkan kembali apa yang akan Mbak Putri lakukan yang dari rencana-rencana yang sudah Mbak Putri sampaikan tadi. Jadi tadi saya sudah merencanakan kalau saya mau mengerjakan tugas nih itu yang pertama HP di silent, gitu. Terus dijauhkan dari saya tempat saya mengerjakan tugas, jadi HP-nya di silent terus dijauhkan, kemudian bisa lebih fokus. Ingat kalau memang tujuannya mau mengerjakan tugas ya fokus untuk mengerjakan tugas. Terus lebih memprioritaskan mana tugas yang harus diselesaikan dulu atau memprioritaskan mana yang lebih mudah untuk diselesaikan dulu seperti itu. Oke, baik. Bagaimana apakah Mbak Putri komitmen untuk melakukan rencana yang sudah Mbak Putri buat? Iya Bu, saya siap untuk melakukan rencana yang sudah saya buat tadi. Bagus sekali. Nah, berarti rencana yang akan Mbak Putri buat, rencana yang akan Mbak Putri lakukan ya? Iya. Mohon maaf, bukan yang Mbak Putri buat, tapi yang akan Mbak Putri lakukan itu yang pertama itu membuat prioritas tugas. Benar seperti itu. Yang kedua itu menjauhkan HP ketika Mbak Putri sedang mengerjakan tugas ataupun belajar. Nah, terus yang ketiga itu mencoba untuk lebih fokus karena HP sudah di silent, itu Mbak Putri mencoba untuk lebih fokus agar dengan tujuannya agar tugas-tugas itu selesai tepat waktu. Iya, benar Bu. Oke. Nah, mungkin dari sesi konseling ini ada yang ingin Mbak Putri sampaikan lagi? Tidak ada sih Bu. Tapi saya mau tanya dulu ya. Oke, bagus sekali. Sesi konselingnya ini cukup selesai di pertemuan sekarang atau masih ada pertemuan selanjutnya ya Bu? Oh, nah untuk sesi konselingnya ini nanti kita akan ada pertemuan selanjutnya ya. Jadi tidak hanya satu kali saja. Nah ini nanti setelah selesai konseling tahap pertama ini, karena tadi Mbak Putri sudah berkomitmen akan melaksanakan rencana yang sudah Mbak Putri buat sendiri tadi selama dicoba dulu 1 minggu ya. Dicoba dulu 1 minggu, silakan dicoba rencana-rencana yang telah Mbak Putri buat tadi. Nah setelah 1 minggu itu nanti kita adakan sesi konseling tahap kedua untuk mengevaluasi dari rencana yang sudah Mbak Putri buat. Apakah ada perubahan ataukah ada yang harus diubah lagi, nanti kita bahas di pertemuan kedua seperti itu. Baik Bu. Jadi nanti setelah saya melakukan rencana tadi kan saya komitmen selama 1 minggu nih. Jadi nanti setelah 1 minggu itu saya menghubungi Ibu lagi untuk pertemuan selanjutnya ya Bu. Iya, boleh sekali. Begitu ya Mbak Putri ya. Iya Bu. Oke. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan sama Mbak Putri? Tidak ada sih Bu. Sudah cukup? Iya sudah cukup. Oke, karena sudah cukup, pertemuan sesi pertama ini kita cukupkan sampai di sini ya. Kita ketemu lagi di sesi kedua setelah 1 minggu. Setelah 1 minggu nanti ya. Iya. Nanti silakan Mbak Putri menghubungi saya lagi seperti itu. Kita janjian di mana mau ya gitu. Oke. Mungkin saya cukupkan sampai di sini. Apabila ada salah kata ataupun melihat saya minta maaf
Ya. Iya Bu, terima kasih Bu sudah mendengarkan keluh kesah saya, sudah membantu menyadarkan saya juga Ibu. Oke, sama-sama. Udah kita cukupkan sampai di sini. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Putri. Sama-sama.